Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali kita pada materi kita berikutnya, yaitu indeks harga, inflasi, permintaan dan penawaran uang. Gagal panen dapat menyebabkan inflasi terhadap kebutuhan barang pokok. Apa dampak inflasi terhadap perekonomian nasional? Apa hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar? Mari kita lihat. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu indeks harga, inflasi, permintaan dan penawaran uang. Di mana tujuan pembelajarannya kalian simak sendiri di situ yang sudah Ibu tayangkan. Nah, indeks harga, apa itu indeks harga? Indeks harga merupakan perbandingan perubahan tingkat harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Apa tujuan perhitungan indeks harga? Yang pertama, sebagai data dalam menghitung inflasi, pedoman dalam menentukan kebijakan ekonomi pada masa depan. 3. Data acuan dalam menentukan penyesuaian upah minimum. 4. Memudahkan pemantauan penawaran dan permintaan kebutuhan. 5. Mengetahui perkembangan harga barang dan atau jasa. Macam-macam indeks harga. Indeks harga produsen, indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. Metode perhitungan indeks harga ada dua. Metode indeks harga tidak tertimbang, di mana indeks harga tidak tertimbang sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100 dalam persen. Kemudian metode indeks harga tertimbang ada dua. Indeks Las Peires sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Indeks Pace sama dengan sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 kali Qn dikali 100%. Di mana PN itu harga tahun tertentu, P0 harga tahun dasar, Qn kuantitas tahun tertentu, Q0 kuantitas tahun dasar. Contoh soal indeks harga tidak tertimbang. Di sini ada tabel jenis barang, ada harga tahun dasar dan harga tahun tertentu. Nah, sedangkan sigma harga tahun dasar itu sama dengan 450.000, sigma harga tahun tertentu 600.000. Jadi indeks harga tidak tertimbang, rumusnya tadi adalah sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100 dalam persen. Berarti 600.000 dibagi 450.000 dikalikan 100% sama dengan 133,33%. Nah, contoh soal perhitungan indeks harga tertimbang dengan metode indeks harga Las Peires. Di sini ada tabel, ada jenis barang A, B, C, D, E, kemudian ada harga tahun dasar tahun 2010 dan harga tahun tertentu tahun 2011 dan kuantitas tahun dasar tahun 2010. Rumus indeks harga Las Peires tadi adalah sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, jadi sigma P0 kali Q0 itu sama dengan 133, sigma PN dikali Qn itu adalah sama dengan 212. Jadi 212 dibagi 133 dikali 100% sama dengan 159,40%. Nah, sekarang lanjut ke inflasi. Apa itu inflasi?
Inflasi menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri atau nilai uang rupiah. Apa saja faktor penyebab inflasi? Pertama, peningkatan permintaan agregat. Kedua, terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa. Ketiga, ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam masyarakat dan jumlah peredaran barang. Keempat, naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Kelima, penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya, inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, ada inflasi tertutup, inflasi terbuka, inflasi tidak terkendali. Berdasarkan tingkat keparahannya, ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi tidak terkendali atau disebut hiperinflasi. Berdasarkan penyebabnya, inflasi tarikan permintaan atau demand-pull inflation. Kedua, inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation. Nah, contoh perhitungan inflasi, kalau kita menghitung inflasi, rumus yang akan kita gunakan adalah inflasi sama dengan indeks harga tahun tertentu dikurang indeks harga tahun dasar dibagi indeks harga tahun dasar dikali 100 dalam persen. Contoh perhitungannya, nah di sini ada indeks harga tahun dasar adalah 120, indeks harga tahun tertentu 133. Nah, yang ditanyakan laju inflasi tahun tertentu. Nah, jadi indeks inflasi tahun tertentu sama dengan 133 dikurang 120 dibagi 120 dikali 100% sama dengan 10,83%. Nah, sekarang kita melihat dampak dari inflasi. Ada dampak positif, artinya pihak yang diuntungkan saat inflasi, ada pengusaha atau produsen, ada pedagang, spekulan, peminjam atau debitur. Pihak yang dirugikan saat inflasi atau dampak negatif, masyarakat penghasilan tetap, penabung, pemberi pinjaman atau kreditur, perekonomian nasional, atau jika inflasi berat. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter ada politik diskonto, operasi pasar terbuka, cadangan kas minimum, kredit selektif, dan imbauan moral. Dengan kebijakan fiskal, pajak, pengeluaran pemerintah atau subsidi. Dengan kebijakan non-moneter dan non-fiskal, menambah kapasitas produksi, menetapkan harga eceran tertinggi, menjaga kestabilan tingkat upah, pengaturan distribusi barang. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai permintaan dan penawaran uang. Uang berkaitan dengan sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah. Fungsi dari uang ada fungsi asli dan fungsi turunan. Jenis dari uang ada uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Permintaan uang, di sini kita akan melihat teori dari permintaan uang, teori klasik dari Irving Fisher, di mana rumus yang digunakan itu adalah M kali V sama dengan P kali T, di mana M itu adalah jumlah uang yang beredar, V itu adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, T adalah jumlah barang dan jasa. Kemudian teori Keynes, ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, faktor yang mempengaruhi
permintaan uang, ada tingkat pendapatan masyarakat bertambah, tingkat suku bunga bank naik atau tinggi, selera masyarakat berubah, tingkat harga umum naik. Contoh perhitungan permintaan uang. Dalam suatu transaksi perekonomian dengan tingkat harga sebesar 1 juta rupiah, barang yang terjual sebanyak 100 unit, diketahui bahwa kecepatan peredaran uang sebanyak 10 kali. Tentukan uang yang beredar dalam transaksi tersebut. Nah, diketahui tadi P-nya adalah 1 juta, T-nya sama dengan 100 unit, dan V sama dengan 10 kali. Yang ditanyakan adalah uang yang beredar, di mana rumus Irving Fisher MV sama dengan PT. Nah, M sama dengan PT dibagi V. Jadi 1 juta dikali 100 dibagi 10 sama dengan 10 juta. Jadi uang yang beredar dalam perekonomian tersebut sebesar 10 juta. Nah, sekarang kita melihat penawaran uang. Teori penawaran uang ada teori uang tanpa bank atau sistem emas. 2. Teori penawaran uang modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang: 1. Tingkat suku bunga bank. 2. Tingkat pendapatan masyarakat. 3. Jumlah penduduk yang besar. 4. Letak geografis suatu wilayah yang strategis. 5. Tingkat produksi dan pendapatan nasional. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih dan selamat pagi.